Halo teman-teman. Jadi hari ini gue cuma bakal nunjukin cara packing gue ketika gue mau naik gunung, ketika camping, ketika hiking. Jadi nanti teman-teman bisa ambil kalau misalkan memang cara packing gue agak berbeda dari yang lain atau mungkin ada yang sama ya. Jadi ini ada lampu, lampunya seperti ini. Ini dari jarak deket ya. Ini gitu. Seperti ini. Ada satu, dua. Jadi ini cocok buat di dalam tenda, makanya gue buat uh, 3 lampu seperti ini. Beda-beda sih teman-teman juga kan milih lampunya juga ada yang bulat gitu. Ini gue milih yang agak kotak, jadi ada 4 kotak seperti ini. Ini cooking setnya seperti ini ya, teman-teman udah pada tahu mungkin ya. Nah ini biasanya kan ada yang langsung nyatu sama kompor sama tempat masaknya kayak gitu. Nah ini shipping bagnya yang udah ngikut gua sampai sekarang, ini udah hampir 3 tahun ya, udah hampir 3 tahunan. Gelasnya seperti ini. Terus lampu lampu tidur seperti ini. Mungkin teman-teman udah ada yang punya. Center juga gue bawa satu, ada dua. Ada dua. Ini headlampnya, headlamp yang biasa ya, seperti ini aja, yang penting bisa nyinarin waktu malam. Terus tali, ini talinya seperti ini. Pasak juga, pasak gua ada 2 model seperti ini sama yang ini. Seperti ini. Terus apa lagi ya, power bank. Ini power bank, ada scoop seperti ini. Oke, nah seperti ini bisa dibuat kalau misalkan nyangkul tanah ya, buat ini perairan, biar enggak masuk ke dalam tenda. Terus apa lagi, ini sarung tangan. Ini sarung tangannya berfungsi buat kalau bisa buat tidur juga, gua bisa buat masak juga. Ini lumayan anti panas. Terus ada water filter. Ini water filternya ada fluidnya sama ada kompasnya sebelah sini. Ini lumayan bermanfaat. Oh ya, ada sedotannya juga. Nah ini ada sedotannya. Nah jadi ketika ini bisa dimasukin ke dalam botol air mineral ya. Nah seperti ini. Mantap. Oke. Terus ini dari mungkin teman-teman ada yang punya yang merek lain. Ini buat tempat airnya, jerigen airnya 5 liter seperti ini. Lalu ini yang paling penting, tali webbing. Tali webbing ini ketika kita naik tanjakan yang curam yang memang susah dilalui, jadi kita bisa pakai tali webbing ini, atau nanti bisa buat tali flash sheet ya. Ini dia. Ini gue bakal tunjukin. Ini gue pakai barrier dari Siberia dari Cotek ya. Ini 65 plus 5 liter. Jadi kita lihat dari belakang aja dulu. Jadi belakang ini udah jaring, ada frame juga. Jadi buat teman-teman biasanya kan apa sih namanya? Ini kita buka dulu ya. Biasanya kalau misalkan kita mau packing itu ada yang biasanya pakai matras gitu kan. Nah kalau gue pribadi, gue jarang masukin matras ke dalam carrier ini karena kemungkinan terlalu sempit ya. Cuma ada beberapa yang memang dari teman-teman mungkin memasukkan matras itu ke dalam carrier ini gitu. Jadi kalau gue pribadi, justru gue karena
tas ini carrier ini sudah ada frame ya, jadi kemungkinan gue nggak akan masukin matras. Biasanya matrasnya matras foam seperti ini atau matras yang aluminium foil gitu, jadi gue nggak akan masukin. Jadi kalau misalkan carrier yang udah ada frame itu biasanya lebih bisa berdiri juga sama. Jadi sebenarnya sih fungsinya matras itu dimasukin ke dalam carrier itu biar dia bisa berdiri gitu, maksudnya biar agak rapi juga, biar agak bulat juga. Tapi kalau gue pribadi justru gue nggak masukin matras ini karena biar luas aja gitu, biar barang-barang ini bisa masuk ke dalam carrier ini, biar bisa banyak. Terus seperti gue ada kayak masukin open set kayak gitu, terus ada hemok, ada flashlight juga, ada sleeping bag kayak gitu. Jadi gue kasih tahu caranya ketika gue packing dengan cara gue ya, Oke. Jadi yang pertama gue kasih tahu dulu. Jadi kita ada dari sini ada, gue mau bikin jadi 3 bagian. Jadi 3 bagian sebelah sini. Ini barang-barang yang memang jarang kalian pakai. Misalkan nanti terakhir setelah nanti mau buat tenda atau apa gitu, ini biasanya gue buat ini jarang yang benar-benar gue pakai. Ini pakainya terakhir. Jadi yang sebelah sini ini buat kayak cooking set kayak gitu-gitu. Nanti gue masukin sini. Baru atasnya nanti buat bahan makanan atau nanti obat-obatan kayak gitu. Jadi gue kasih tahu dulu caranya. Jadi gue awal pertama masuk, jadi ini yang paling bawah gue masukin tenda. Jadi tendanya ini tanpa frame ya, framenya udah gue lepas. Jadi gue pisah, karena kalau misalkan ada framenya ini lumayan besar. Ini tenda Borneo 4, jadi gue masukin dulu seperti ini. Ini harus benar-benar rapat ya, biar masuknya agak luas. Oke, seperti ini. Jadi ini tuh gua ini teras, untuk teras. Jadi gua biasanya kan pakai kayak face gitu buat teras bisa. Jadi gua pakai plastik. Jadi plastik ini kayak plastik UV gitu. Jadi gua buat teras biar nggak terlalu. Jadi kalau hujan tuh nggak bocor-bocor banget gitu ya, nggak ngerembes dari bawah. Jadi ini untuk terasnya gua pasang di sini juga. Oke, itu harus rapat, jadi biar muat banyak. Oke, nah ini sleeping bag gua masukin juga di paling bawah. Oke, ini sleeping bag udah masuk. Jadi kita tinggal masukin cooking setnya. Cooking setnya kita masukin di dekat punggung ya, biar kita nggak terlalu berat ke belakang. Ini gue masukin. Dan ini juga ada. Jadi ini tuh bekas tas tenda. Jadi gue buat ini dalamannya ada baju ganti gua, kaos kaki, semua ada di sini, sama baju hangat juga ada di sini. Jadi gue masukin di sini juga. Ini, oke. Gue biasa bawa talenan
talenan ini lumayan biar bisa buat potong-potong bumbu atau yang lain yang bisa buat makan juga kalau misalkan kita bikin barbekyuan gitu kayak daging flash gitu, jadi bisa buat kita gunakan. Jadi kita taruh di sini, oke. Udah, ini tinggal sisa-sisanya. Ini sisa-sisanya kayak lampu tenda, flashlight nanti buat taruh paling atas. Ada buat ini buat alat-alat mandi. Oh ya, alat-alat mandi buat taruh di sini aja, di tengah juga alat-alat mandi. Jadi alat mandi buat taruh di tengah. Seperti ini. Oke, ini masih ada space banyak banget. Masih banyak banget. Jadi gue bisa masukin seperti piring gue kasih masukin ke sini. Oke. Gas ini gue taruh di sebelah sini juga. Ini gue ratain ya, jadi biar nggak terlalu sempit. Jadi posisinya ada di samping sama samping. Oke. Sip. Nah. Ini udah semua. Jadi tinggal perintilan-perintilannya aja yang kita taruh nanti di atas. Jadi di atas ini bisa nanti buat terakhir ini yang bahan makanan, ini masih banyak space-nya. Jadi bahan makanan kayak beras, makanan-makanan atau nanti bumbu-bumbu bisa di atasnya. Gitu. Gas. Ini masih anggaplah ini udah ada makanannya ya. Oh ya, satu lagi, gue biasanya bawa trash bag. Trash bag itu biasanya dimasukin sebelum barang-barang masuk, jadi di dalam carrier. Fungsinya buat ketika nanti kalau misalkan hujan nggak terlalu rembes ke dalam. Fungsi kedua, buat nanti kita membuang sampah di trash bag itu. Jadi kita naik gunung, pulang bawa sampah. Jangan buang sampah di atas gunung. Itu nggak baik ya. Itu fungsinya. Biasanya ada trash bag-nya, cuma sekarang trash bag-nya lagi kosong. Habis. Oke. Ini kita tutup. Anggap ini udah makanan udah full, udah semua, karena ini masih banyak buat makanan, banyak banget. Masih bisa buat muat banyak kayak beras gitu, masih bisa. Ini dulu. Oke. Seperti ini. Jadi gue suka sama cotrek Siberia ini, dia banyak pocket. Jadi ada di pocket itu ada di sleting sebelah sini ada 2. Ini kita buka lagi. Nah, 1 sebelah sini ada lagi. Jadi ini bisa buat barang-barang perintilan-perintilan kayak lampu tenda, kayak apa sih namanya, kupluk atau raincoat. Oh ya, ini raincoat gue juga dari cotrek. Ini transparan ya, jadi enak dipakainya, lembut. Jadi ini bisa gue masukin di tengah sini. Nah, ini masukin. Oke. Nah, gue biasanya bawa lampu tenda itu 3 ya. Banyak biasanya bawa 3 karena buat persediaan, karena gue sekalian ngevlog ya. Jadi gue buat biar terang malamnya, jadi gue biasa bawa lampu tenda 3. Jadi biasanya gue masukin ke tengah sini juga. Seperti ini. Oke. Ini masih muat banyak banget di bawahnya. Ini. Nah. Oke. Kita ikat dulu ya. Kita sleting.
Oke. Sip. Ini. Jadi tinggal masukin flashlight. Oke. Jadi lampu tandanya udah masuk. Gue biasanya bawa webbing ya, tali webbing. Kalau webbing ini benar-benar sangat dibutuhkan banget sebenarnya ketika kita apa sih namanya, hujan, tiba-tiba hujan. Ini buat gue bikin bivak dari flashlight nih, dari flashlight jadi bisa tarik sama yang flashlightnya gue punya ada satu. Nah ini gue bawa, jadi ketika nanti tiba-tiba hujan, jadi gue taruh di paling atas. Dia pokoknya ada di dalam sama di luar. Nah seperti ini, jadi gue taruh di sebelah sini. Nah kita masukin webbingnya, terus lampu center gue bawa 2, gue masukin sebelah sini juga sama. Ini lampu buat lampu tidur, gue biasa bawa 2, masukin juga sebelah sini. Oke, ini masih muat banyak. Terus biasanya gue bawa filter air, water filter. Ini sangat bermanfaat banget ketika nanti kita naik gunung. Di salah satu gunung adalah beberapa gunung yang sumber airnya kurang gitu, jadi kita bisa bawa filter air ini, water filter ini, jadi buat menetralisir air yang keruh. Ini lumayan, jadi buat taruh di sebelah sini juga atas biar gampang. Oke, termasuk power bank buat taruh di dalam ya sini. Ini ada sepertinya juga. Nah seperti ini kita masukin power banknya di dalam. Oke, lagi headlamp sama. Kalau headlamp gue masukin di luar karena kadang kita naik itu kadang suka kemalaman atau nanti kesorean, jadi kita bawa headlamp, jadi gue taruh di paling atas ini. Oke, tinggal obat-obatan. Ini tali buat tiang flashlight biasanya gua. Ini gua bawa tali buat tiang flashlight buat narik ketika nanti masang flashlight atau nanti ketika masang tenda. Ini lumayan berguna. Jadi biasanya gua taruh di sini. Oke. Cek. Oke, kita ikat dulu. Jadi tinggal masukin. Ini tuh gua ada apa sih namanya, kayak scoop gitu. Jadi kalau buat bikin jalan air ya, atau biasanya kalau misalkan hujan gua nyangkulnya pakai ini. Jadi ini gua masukin di sebelah sini. Nah masuk. Oke, ada bak air juga. Ini ukuran 5 liter, lumayan. Jadi gua biasanya sih gua bawa kayak air mineral gitu atau air panas biasanya. Jadi ini gua masukin di paling sini. Nah di sini. Nah, oke. Jadi seperti biasa gue bawa alat buat motong ya. Ini nggak terlalu besar, jadi masih kemungkinan masih bisa. Biasanya sih bisa dibawa ke atas gitu. Ini buat gue motong. Biasanya gue taruh di samping sebelah sini. Di sebelah sini. Fungsi gue bawa pisau ini tuh bukan buat nebang pohon ya, jadi gue buat potong bumbu, atau biasanya kan gue bawa kayak semacam daging gitu, kayak makannya kayak tempe, tahu itu buat potong itu. Jadi fungsinya bukan buat nebang pohon. Mungkin
Kalau buat cari kayu bakar yang memang pohonnya sudah tumbang, oke. Gue biasanya pakai pisau ini. Oke, seperti itu. Jadi gue biasanya flysheet karena flysheet ini terlalu besar banget. Karena yang ukuran 3x3 sama 3x4-nya lagi di luar, lagi dipinjam sama teman. Jadi ini gue tunjukin. Gue biasanya kalau bawa ukuran flysheet yang 4x6, jadi gue bawanya nggak di sini. Jadi ini di atas makanan. Ini makanannya sudah, misalkan sudah ada makanannya. Jadi gue taruh di atas makanan sebelah sini. Gue tutup seperti ini. Ini memudahkan kita biasanya kalau misalkan tiba-tiba hujan. Ini cara gue ya. Ini. Oke. Ini. Biasanya kalau yang ukuran 3x3, 3x4 itu bisa muat masuk ke sini, di atas ini, di atas pocket ini, setting luar ya, bisa muat ukuran itu. Cuma kalau ukuran 4x6 nggak muat. Ini gue tunjukin yang ukuran 4x6 aja ya, yang agak besar. Ini. Oke. Sip. Udah. Oke. Jadi sisanya tinggal masukin pasak frame. Jadi biasanya gue frame gue taruh di sebelah sini. Nah, frame dibalik ya. Ini kita balik. Ini frame tenda ya. Gue masukin ke sini. Oke, jangan lupa pasaknya di sebelahnya. Pasaknya jadi kita taruh di sebelahnya, sebelah sini. Nah. Oke, sip. Jadi tinggal kita ceklok. Ini frame-nya. Dan satu lagi, biasanya gue bawa tripod sama kamera. Kalau kamera biasanya gue nanti buat gantung di atas ini, apa sih namanya, tiang pasir gue masukin di sini. Oke, tiang pasir. Dan satu lagi, ini yang paling penting banget, gue bawa P3K. P3K ini biasanya benar-benar gue taruh di luar atas seperti ini. Buklok juga sama, gue taruh di atas. Oke, sip. Udah, sip. Nah, jadi kalau gue bawa GoPro, kalian bawa GoPro, misalkan kalian bawa GoPro nih, taruh di pocket yang ada headgear. Jadi dia ada dua. Nah, seperti ini pocketnya. Nah, jadi slidingnya ada dua. Nah, di headgear kita taruh. Biasanya gue taruh di sebelah sini. Nah, ini gue masukin. Nah, oke. Sip. Oke. Ini. Jadi ini untuk sleting yang keduanya biasanya gue buat tolak angin, madu, atau biasanya gue masukin coklat kecil gitu, jadi bisa ini itu gue masukin. Oke. Nah, gue selalu bawa gelas dua, yang satu buat kopi, yang satu buat biasanya kita minum air putih, sama gelas sendoknya. Ini, jadi ini biasanya gue gantung di luar. Jadi biar lebih gampang kita kalau misalkan
Mau minum ya? Bentar. Sip. Ini gue taruh di biasa sini. Oke. Sini. Sip. Satu lagi. Di sebelah sini. Jadi ini mudah, gampang, bisa taruh di lighting sebelah sini, bisa di pilnya, sendoknya. Oke, sip. Nah, dari sekian banyak barang, ini udah lebih dari cukup, muat, masih muat, jadi masih mantap. Oke, tinggal tracking full. Biasanya tracking full kalau kalian mau pakai silahkan pakai, cuma kalau misalkan enggak, kita biasa full, gue pajang di sini. Nah, seperti sini. Oke, ini kasih lihat. Ini deh, pasang. Sip. Oke, seperti ini. Jadi kalau misalkan mau dipakai tinggal pakai, kalau misalkan nggak dipakai pun bisa ditaruh di sini. Oh ya, gue bakal nunjukin cara-cara matras foam ini. Jadi seperti ini. Kita taruh di sebelah samping. Nah, di dekat yang flashit. Jadi begini pasangnya. Nah, seperti ini. Ini agak dipanjangin. Oke. Seperti ini. Tinggal di pancing. Sip. Oke, jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Oh iya, satu lagi. Jadi Soundtrack ini dia punya rain cover, posisinya ada di sebelah bawah. Gue mau tunjukin aja. Ini kita balikin dulu. Ini rain covernya. Seperti ini. Nah, ini rain covernya bisa taruh di bawah. Jadi kalau ketika hujan, tinggal kita pasang. Mungkin. Oke, siap. Oke, nah, seperti ini, tapi nyaman, yang penting harus nyaman ya. Kalau misalkan ini tidak enak, seperti ini. Nah, satu lagi, gue biasanya bawa hashbag. Hashbag ini bisa ditaruh seperti ini, bisa taruh seperti ini. Nah, bisa. Atau biasanya gua kalau misalkan gua bawa tas kameranya yang gua taruh seperti itu. Jadi aspeknya gua pasang di sini. Oke, jadi begini teman-teman cara gua packing. Mungkin dari teman-teman ada yang cara packingan berbeda dari gua atau mungkin ada yang sama. Sebenarnya sih tingkat kenyamanan dari teman-teman aja sih ya kalau misalkan packing. Karena kita naik gunung itu kan butuh kenyamanan buat ngegendong kayak ini kan, jadi lumayan kalau misalkan kita nggak nyaman, punggung pada sakit juga kan gak asik gitu kan, gak enak. Jadi seperti ini gue packing. Mungkin teman-teman ada yang berbeda, nanti bisa komen di bawah, atau cara gue yang salah buat masukin barang-barangnya nanti bisa komen di bawah. Kita saling berbagi aja, karena perbedaan itu yang bakal menyatukan kita nanti ketika kita naik gunung gitu. Jadi seperti inilah, mungkin gue juga
bakal senang banget teman-teman udah lihat channel ini, lihat konten ini, lihat video ini sampai akhir. Terima kasih banyak karena semua apa namanya bakal kembali lagi ke kita, bakal kembali lagi ke teman-teman cara kita buat packing biar nyaman. Oke, mungkin segitu aja video dari gua. Terima kasih banyak yang udah nonton channel ini sampai akhir. Terima kasih banyak juga yang udah subscribe dan yang selalu dukung channel ini sampai saat sekarang. Terima kasih banyak. Jadi salam Indonesia, salam lestari. Gua pamit, Edo Marsal. See you. Bye bye.